Film ini bercerita tentang seorang bocah perempuan bernama Pak Seri yang suka mengungkapkan perasaannya duluan kepada laki-laki dan cintanya selalu berbalas. Namun semua berubah ketika gen rambut keriting dari bapaknya mulai merubah hidupnya. Dia punya kembaran bernama Harry. Saat Seri menyatakan perasaannya kepada seorang lelaki, lelaki itu justru memilih Harry yang berambut lurus dibanding Seri yang rambutnya mulai megar dan kusut. Sejak saat itu, ia mulai gak pede dan memutuskan gak bakal nyatain perasaannya lagi. Berlatar belakang tahun 90-an, pagi itu diwarnai dengan Harry yang mencurangi Seri. Ketika Seri mengadu ke ibunya justru malah lebih ngebela Harry dan kayaknya Seri lebih dekat ke bapaknya. Lalu ada 3 teman Seri yang nyamper buat berangkat sekolah. Dan satu lagi cowok aneh yang mulutnya gak pernah berhenti ngomong. Namanya Baek Song Rae. Di sekolah, mereka melihat cowok paling populer bernama Kim Hyun, yang ternyata dengan gemes melambaikan tangan menyapa Seri. Temennya pun langsung heboh dan nanya kok bisa Kim Hyun kenal sama Seri. Ternyata Seri itu suka berenang, dan kemarin saat dia udah selesai berenang di laut dan mau ngambil bajunya, ternyata ada Kim Hyun yang lagi berenang juga. Seri ditemani teman-temannya pergi ke kantin untuk membeli minuman yang akan diberikan kepada Kim Hyun. Namun betapa kagetnya ketika ibu kantin menjelaskan kalau sebelumnya udah banyak cewek-cewek yang beli minum buat dikasih ke Kim Hyun. Akhirnya Seri mutusin buat meminum sendiri minumannya. Saat itu dia ketemu dengan temannya bernama Ko Indol, cewek yang rambutnya kelihatan lebih kusut dari Seri, yang sepertinya juga sama-sama suka sama Kim Hyun. Sepulang sekolah, Seri pun pergi berenang berharap ketemu sama Kim Hyun lagi. Ternyata muncul seseorang yang ngeliat seragam Seri. Waktu dia lagi ngeliat nemteknya, saat itu baju Seri pun ketiup angin dan dia nekat nangkep bajunya padahal dia gak bisa berenang. Untungnya Seri dengar ada suara orang kecebur dan segera nyelamatin orang itu. Pas banget mau dikasih napas buatan, dianya bangun. Gak jadi deh, hehe. Besoknya di kelas, Pak Guru ngumumin kalau ada anak baru dari Seoul. Namanya Han Yun Sok. Ternyata dia cowok yang kemarin hampir tenggelam di laut. Baek Song Rae yang gak sengaja dengar di ruang guru ngasih tahu kalau Han Yun Sok ini lebih tua setahun dari mereka karena harusnya dia udah lulus, tapi karena gak ikut ujian tahun lalu jadi harus ngulang tahun ini. Seri pun dengan ramah nyamperin Yun Sok dan ngajak ngobrol pakai bahasa formal karena dia lebih tua. Tapi Yun Sok yang masih kaku membuat obrolan lebih cepat selesai. Besoknya ternyata turun hujan. Baek Song Rae yang mematung sedang melihat Yun Sok di depannya yang kerepotan dengan barang bawaan, tongkat, dan payungnya. Dia hanya simpati tapi gak bisa action apa-apa karena gak suka ikut campur urusan orang. Seri yang melihat kejadian ini pun langsung menghampiri Yun Sok dan memegangi payungnya. Saat itu Pak Guru pun menegur Baek Song Rae kenapa gak bantuin temennya yang kesusahan dengan bawain tasnya. Dan Seri pun juga kena tegur Pak Guru karena gak pakai namtek yang ternyata udah hilang dari kejadian Yun Sok tenggelam. Waktu makan siang, Seri dan teman-temannya membantu Yun Sok yang kesusahan. Mereka pun makan bersama yang awalnya teman-temannya manggil Opa karena Yun Sok lebih tua. Tapi Seri bilang ngobrol biasa aja layaknya teman satu kelas. Dan Yun Sok manut-manut aja dan terserah senyamannya mereka aja. Teman-temannya pun cerita soal Seri yang adalah penyelamat Yun Sok yang ternyata ujung-ujungnya malah minta ditraktir es krim WKWK. Saat makan es krim, temennya pun notice soal nemtek Seri yang hilang. Katanya kalau ada orang yang nyimpen nemtek orang lain nantinya bisa jadi suka. Dan temen-temennya udah heboh kalau nemtek Seri sengaja dicuri sama orang yang suka sama Seri. Yun Sok yang ternyata nyimpen nemtek Seri dan mau ngasihin pun malu dan takut bikin salah paham. Jadinya nemteknya dia kantongin lagi. Mendadak kepala Seri kena bola. Yang tadinya mau marah pas ngeliat pelaku yang menendang bola ternyata Kim Hyun, malah jadi meleot malu-malu.
Kim Hyun pun minta maaf dengan cara bikin baper dan teman-temannya Seri manas-manasin kalau Kim Hyun sengaja nendang ke arah Seri biar bisa interaksi. Udah heboh, Hyun Suk merusak suasana dengan menyadarkan betina-betina itu kalau semua terjadi tanpa disengaja. Jadi nggak perlu drama, mereka. Teman-teman Seri heboh dikejutkan dengan perubahan Ko Indol. Mereka pun nyamperin ke kelasnya dan lihat Ko Indol udah gak cupu lagi. Seri pun nanya di mana dia ngelurusin rambutnya dan dijawab di salon Jangmi dengan harga 200.000 won. Gercep, Seri dan kawan-kawan pergi ke salon Jangmi untuk tanya-tanya dulu. Sampai di rumah dia langsung ngumpulin semua uangnya, tapi kayaknya belum cukup. Pas lagi di depan salon Jangmi, Seri gak sengaja ngeliat Yun Sok yang manggil ibu ke pemilik salon Jangminya. Dan sontak Seri pun punya ide bagus dalam kepalanya. Dia mendadak jadi ramah dan friendly abis ke Yun Sok. Sampai akhirnya dia ngenalin dirinya sebagai teman sekelas Yun Sok ke ibu Yun Sok. Seri pun cerita pertama kali ketemu dia itu nyelamatin Yeon Sok di laut yang sepertinya ibu Yeon Sok gak tahu apa-apa soal kejadian itu. Karena ngerasa Seri bawa pengaruh positif ke Yeon Sok, ibu Yeon Sok pun minta tolong Seri buat jagain Yeon Sok sampai gipsnya lepas dan sebagai imbalannya akan diusahakan untuk ngelurusin rambutnya. Dengan sangat puas, Seri pun setuju. Seri pun berangkat pagi-pagi banget buat jemput Yeon Sok, bantuin dia ganti sepatu, bawain tasnya, dan bener-bener aktif ngejagain Yeon Sok. Sampai-sampai nyebar brosur buat masarin salon Jangmi pun dia lakuin. Gak sengaja Kim Hyun dan kawan-kawan lewat. Tapi untungnya karena badan Yeon Sok yang bongsor, Seri bisa ngumpet jadi gak kelihatan. Komuknya Yeon Sok yang cuma bisa pasrah doang tuh lucu banget guys, WKWK. Tiba-tiba hujan turun, Seri pun ngajak Yeon Sok ke gudang bapaknya. Di sana ada banyak komik dan kamera-kamera punya bapaknya Seri. Seri pun nyuruh Yeon Sok baca komik yang katanya gak pernah baca komik sebelumnya. Karena semua punya bapaknya, komik-komiknya gak bisa dipinjam dan Seri nyuruh Yeon Sok datang kapanpun setiap mau baca komik dengan dikasih tahu sandi gembok pintunya. Yeon Sok pun shock karena kok bisa sandinya dikasih tahu karena mereka kan belum lama kenal. Seri pun sampai nulisin di tangan Yeon Sok kode sandinya yang bikin dia senyum-senyum tersipu. Besoknya Seri and the gang punya project bikin 10.000 telur bangau karena dipercaya bakal bisa ngabulin keinginan. Dengan niat mau dikasih ke Himyeon saat nembak nanti. Yeon Sok yang kayaknya males dan gak bisa bikinnya tetap gak bisa melarikan diri dan mau gak mau belajar cara bikin telur bangaunya. Tapi ujung-ujungnya malah dia yang bikin telur bangau paling banyak guys. Seri berniat nembak Kim Hyun di ruang belajar, sedangkan ruang belajar hanya bisa dimasuki sama murid dengan peringkat 1-100 aja. Dia pun mohon ke ketua kelas yang masuk 100 teratas buat ngasihin tempatnya ke Seri sehari aja. Namun si ketua kelas malah gak mau dan mengeluarkan kata-kata yang bikin Seri sakit hati. Mood Seri pun langsung jelek dan selama perjalanan pulang cuma diem aja. Pas Yeon Sok kembaliin baju ayahnya Seri yang kemarin dia pakai, Seri pun udah gak bisa nahan air matanya dan nangis terseduh-seduh. Dia pun pergi begitu saja, ninggalin telur bangaunya ke Yeon Sok. Besoknya setelah ujian, Seri mendapati Yeon Sok yang sudah ada di gudang bapaknya. Yeon Sok mengembalikan toples telur bangau yang sudah terisi penuh olehnya. Seri pun sangat senang dan berterima kasih pada Yeon Sok dan sebagai hadiah, Seri memberikan sebuah buku tulis kepada Yeon Sok. Esoknya, saat nyamper Yeon Sok, ternyata kaki Yeon Sok udah sembuh dan gak pakai tongkat lagi. Seri pun senang karena akhirnya Yeon Sok bisa berjalan normal. Ibu Yeon Sok pun langsung menawarkan meluruskan rambut Seri secara gratis. Seri pun bahagia, tapi kesempatan itu bakal dia gunain nanti ketika semua persiapan dia buat nembak Kim Hyun udah siap. Hasil ujian kemarin pun udah keluar. Baek Song Rae pun kaget ngeliat nama Yeon Sok ada di urutan pertama. Seri pun gak nyangka kalau Yeon Sok ternyata pinter.
Namun yang sebelumnya Kim Hyun ada di urutan 100, karena nama Yeon Sok masuk di daftar, jadinya nama Kim Hyun ketendang dari daftar 100 teratas. Padahal niat Yoon Sok ikut ujian buat bantuin Seri, alhasil malah bikin rencana Seri buat nembak di ruang belajar gagal dan bikin dia bad mood. Malamnya, Seri pun mampir ke gudang bapaknya yang ternyata di sana ada bapaknya Seri dan Yoon Sok. Sambil nunggu ramyeon matang, Seri pun minta maaf ke Yoon Sok karena tadi pergi gitu aja. Esoknya pas pelajaran olahraga, ternyata akan bermain bola tembak. Seri melihat Ko Indol yang ternyata ngajak Kim Hyun buat berpasangan. Di saat itu Yoon Sok ngasih rompi ke Seri buat ngajak jadi pasangannya. Permainan pun dimulai, kedua tim adu skill yang ternyata imbang. Tapi ini lebih ke pertarungan antara Yoon Sok dan Kim Hyun. Yoon Sok yang jagain Seri dengan segenap jiwa, tapi Seri gak fokus main dan lebih fokus ngeliatin Ko Indol yang nempel banget ke Kim Hyun. Dan di saat penentuan, Yoon Sok yang harusnya bisa ngalahin tim Kim Hyun malah digagalkan sama Seri yang menghadang bola pakai mukanya. Yoon Sok pun nggak habis pikir dan langsung ninggalin lapangan gitu aja. Beberapa hari kemudian, ada sesi pemotretan untuk buku kenangan. Semua memakai kostumnya masing-masing. Seri ternyata bersama Yoon Sok cosplay jadi atlet Park Seri yang seorang atlet terkenal dan Yoon Sok menjadi caddy-nya. WKWK. Di sini Yoon Sok mulai secara terang-terangan bilang kalau dia suka rambut Seri yang kusut itu. Setibanya Yoon Sok di salon ibunya, ia bertemu Seri yang ternyata berniat meluruskan rambutnya hari ini. Ibu Yoon Sok pun menyuruh Yoon Sok mengeramasi rambut Seri karena ia sedang ada pelanggan lain. Yoon Sok pun nurut. Namun ternyata Yoon Sok sengaja ngeramasin pakai conditioner biar hasilnya gak maksimal. Kayaknya Yoon Sok beneran gak suka Seri ngerubah penampilannya guys. Ibunya untungnya menyadari dan mengeramasi ulang rambut Seri. Seri pun bingung sendiri. Hari wisata sekolah pun tiba dan Seri dengan rambut lurusnya yang baru datang dan membuat semua orang terpukau. Teman-temannya pun heboh, namun Yoon Sok hanya senyum tipis aja ngelihatnya. Misi pun dimulai, Seri dan kawan-kawan mulai naruh toples telur bangaunya ke Kim Hyun secara sembunyi-sembunyi. Dan malam puncak acara pun tiba, rencana penembakan pun mulai dilaksanakan. Baek Song-rae memanggil Kim Hyun untuk pergi ke taman belakang. Ternyata di sana sudah dihiasi oleh lampu-lampu yang cantik dan ada Seri yang sudah menunggu. Yoon Sok yang gak kuat ngelihat adegan ini pun mutusin buat pergi dari sana. Seri yang menyadari itu pun langsung sadar sesadar-sadarnya. Awalnya Kim Hyun pun memuji perubahan Seri dan menyukai rambut barunya itu. Seri yang biasanya senang dan malu-malu, tapi sini dia justru biasa aja. Kim Hyun yang bertanya kenapa ingin menemuinya pun mulai deg-degan. Tapi ternyata hati Seri sudah berpindah karena sekarang ia malah sedang memikirkan lelaki lain. Akhirnya ia tetap menyatakan perasaannya kepada Kim Hyun, sekaligus bilang bahwa ternyata sekarang hatinya sudah menyukai lelaki lain. Lelaki yang selama ini ada di sampingnya, menerima Seri apa adanya dan selama di sisinya Seri bisa menjadi dirinya sendiri. Kim Hyun pun terkejut karena Seri sesayang itu sama orang itu sampai bikin dia iri dengan lelaki itu. Di sisi lain, Yoon Sok yang kembali ke acara wisata mulai gak tenang dan jealous karena bisa jadi Seri dan Kim Hyun udah mulai berpacaran. Ditambah pagi ini ngelihat Kim Hyun yang menyapa Seri dari luar bis pun menambah kegundahan hatinya. Besoknya mereka bertemu di gudang bapaknya Seri. Yoon Sok pun masuk dan membaca komik dengan suasana masih canggung. Seri pun bertanya kenapa Yoon Sok gak nanya soal hubungan dia sama Kim Hyun. Seri pun bilang kalau dia gak jadi nembak Kim Hyun. Yoon Sok pun langsung kaget dan nanya kenapa. Seri hanya bilang kalau dia mau fokus belajar. Yoon Sok yang mulai lega pun terlihat senyum-senyum sendiri.
Keesokannya Yoon Sok mengantarkan sebuah yacht, yaitu permen empuk Korea berukuran jumbo yang sebelumnya Seri minta. Yacht di Korea itu melambangkan keberuntungan. Alih-alih senang, Seri malah jealous dan nanya kenapa tadi siang Yoon Sok ngobrol berdua sama Ko Indol. Yoon Sok yang mulai menyadari kecemburuan Seri pun pergi sembari memberi semangat untuk ujian besok. Hari ujian pun tiba. Seri berangkat sendirian karena bapaknya sakit dan ibunya yang nganterin Harry. Tapi ternyata ada kejutan dengan kedatangan beruang lucu yang gak bukan adalah Yoon Sok. Effort banget guys nyemangatinnya. Wow. Selesai ujian, teman-temannya ngajakin nongkrong. Tapi Seri beralasan harus segera pulang, disusul dengan Yoon Sok yang mau pulang duluan juga, yang bikin teman-temannya curiga. Setelah mereka ngikutin secara diam-diam, akhirnya mereka nangkep basah Seri dan Yoon Sok yang sedang jalan berduaan. Mereka pun shock gak nyangka. Seri dan Yoon Sok jalan-jalan ke tepi laut tempat dulu mereka pertama kali ketemu. Di sini Yoon Sok bilang bahwa waktu itu dia niat mau nenggelamin dirinya ke laut, tapi nggak jadi karena ada Seri yang sedang asik berenang. Seri pun kaget dengernya. Teman Seri udah mulai nyiapin kejutan buat Seri dan Yoon Sok. Tapi saat itu Yoon Sok dapat telepon yang mengharuskan dia pergi ke Seoul karena ibunya sedang dirawat. Seri dan kawan-kawan pun cemas karena beberapa hari ini Yoon Sok gak ada kabar. Temennya pun bilang kalau salon ibunya udah dijual, jadi Yoon Sok mungkin gak bakal balik lagi ke sini. Seri pun mulai ingat soal kata-kata tetangga kalau Yoon Sok punya ayah yang bermasalah dan gak pernah puas sama anaknya. Seri pun sontak langsung ngumpulin uangnya buat pergi ke Seoul. Ia pun naik kereta dan mendatangi rumah sakit tempat ibu Yoon Sok dirawat. Di sana, secara tidak sengaja, ia melihat sosok ayah Yoon Sok yang menyeramkan itu. Dari luar pintu, Seri mendengar percakapan Yoon Sok dan ibunya, bahwa Yoon Sok diminta pergi melanjutkan sekolah ke tempat bibinya di Amerika. Tapi Yoon Sok yang sambil menangis bilang kalau dia mau balik ke Busan tempat Seri dan teman-teman barunya berada. Seri yang mendengar itu semua pun ikut sedih. Setelah berpikir keras, Seri memutuskan mengorbankan perasaannya dengan cara mutusin Yoon Sok dengan niat supaya Yoon Sok bisa pergi ke Amerika dengan tenang. Waktu pun berlalu, Yoon Sok tidak pernah kembali. Saat di gudang ayahnya, Seri menemukan buku yang dulunya ia berikan kepada Yoon Sok. Isi buku itu ternyata sebuah pengakuan cinta dari Yoon Sok seperti album foto dengan tulisan-tulisan tentang Seri di dalamnya. Melihat itu, Seri langsung menangis seolah sesak karena begitu merindukan Yoon Sok. Beberapa tahun kemudian, di saat Seri dan kawan-kawan sudah jadi anak kuliahan, teman-temannya menyarankan Seri untuk ikut kencan buta yang sudah mereka atur. Seri yang tidak mau pun tetap datang untuk menghargai teman-temannya. Namun setelah duduk sebentar, ia pergi dan membatalkan pertemuan itu karena hatinya masih belum bisa menerima orang baru. Namun ternyata Yoon Sok lah orang yang akan datang ke kencan buta itu. Seri yang masih tidak menyangka bahwa Yoon Sok ada di hadapannya pun sedikit shock. Seri pun langsung memeluknya. Ia lalu mulai meluruskan kata-kata terakhirnya ke Yoon Sok waktu itu, bahwa sebenarnya dia bukan gak mau berhubungan lagi sama Yoon Sok. Yoon Sok ternyata gak salah paham, karena ternyata pesan suara waktu Seri ngomong kalau dia merindukan Yoon Sok gak sengaja kekirim ke Yoon Sok setelah pesan suara Seri minta putus. Yoon Sok pun memberikan Seri setoples besar telur bangau yang ia bikin selama merindukan Seri. Yoon Sok pun menyatakan perasaannya kepada Seri dan nembak Seri. Mereka pun berpacaran kembali, diikuti dengan munculnya teman-teman Seri yang lain yang ternyata sudah mengatur pertemuan ini. Cerita pun tamat. Filmnya yang awalnya komedi ternyata juga bisa bikin nyesek dan nangis. Permainan emosi dan penggambaran masa-masa remajanya bikin kita pengen balik lagi ke masa-masa itu. Filmnya cocok buat yang suka genre remaja yang ringan dan kocak.
Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen semua saran dan kritiknya ya. See you!